Gebran Gerakan Berani Nusantara. Selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan Nia Subiakto. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Kita hari ini mau ngobrol tentang beberapa isu yang memang makin panas. Jadi sejak Pak Prabowo masuk BOP, adanya MBK, KDMP itu kan semuanya panas. Tapi sementara kita skip dulu itu. Jadi kita pendalamannya itu lebih kepada style Pak Prabowo yang harus kita baca, karena ini kalau tidak ada perubahan, kita yang harus mengantisipasi kira-kira resikonya apa begitu. Ya, jadi karena apa ya, MBK, KDMP, BOP itu kan sudah banyak masukan, termasuk makian, segala macam. Tapi ya kembali lagi terserah kepada pemerintah, apakah itu mau didengar untuk bisa merevisi atau paling tidak mereview seperti yang kita harapkan. Jadi seperti MBG itu kan tidak harus diberhentikan, tapi maksudnya itu harus direview untuk dialokir, diklaster lagi supaya nanti hasilnya lebih baik itu. Programnya bagus, ya kan? Seperti KDMP juga kan seperti itu. Bagus programnya, cuma kalau sekali bangun 80.000 koperasi dengan persiapan yang dadakan seperti itu nanti akhirnya kan apa ya? Nah, akhirnya akan muspro gitu. Kalau BOP sudah banyak lah dikomentari macam-macam pakar dan sebagainya, dan mereka cukup kasar memberi masukan itu kepada Pak Prabowo kan. Ya, pakar-pakar itu kan nggak sembarangan tuh Pak. Ya kita tidak tahu sedalam apa dia dekatnya dengan Trump dan sebagainya, karena kalau menjadi kiblat Pak Prabowo, presiden yang paling kacau di dunia sekarang itu kan Trump sekarang. Masa berguru sama orang yang pembohong hampir setiap jam, konon seperti itu kata Washington Post kan itu. Nah, tapi ini tadi stylenya Pak Prabowo kalau sudah maunya seperti itu terus nggak mau mendengarkan orang ya memang repot kita. Ya kita akan menerima resiko dari seorang pemimpin seperti ini. Nah, kira-kira nanti resikonya seperti apa? Ya kita lihat. Jadi kalau kita ini ya, kan kemarin sampai keluar sampai penertiban kepada pengkritik pakar yang dituduh tidak suka kalau Indonesia maju. Terlalu jauh mungkinnya Pak Prabowo seperti itu. Ini masukan karena kami masih sayang dengan Republik ini dan Bapak yang kami pilih. Tapi kalau itu terus dianggap itu sebagai musuh, ya terus kita nanti gimana gitu. Nah ini kan sudah kebaca karena penertiban yang dilakukan ini kan ada dua kemungkinan, pembungkaman atau penghilangan kan gitu kata kawan-kawan. Karena begitu kemarin ngomong ini ada informasi dari intelijen dan sebagainya, 2 hari setelah itu terus tiba-tiba wakil ketua Kontras disiram air keras gitu kan. Nah, terus yang luar biasa lagi, yang nyiram air keras ketangkep orangnya Bais gitu. Nah ini kan benang merahnya, algoritmanya kan kebaca seperti itu. Nah ini kalau ditarik-tarik lagi ke belakang, sekarang kawan-kawan ini juga sudah banyak berkomentar. Ini tidak menutup kemungkinan ya gaya Orde Baru akan kembali diterapkan seperti itu. Karena kita punya pengalaman panjang dengan Pak Harto kan seperti itu. Ini yang harus diantisipasi. Tapi ya kita kadang-kadang nggak bisa terlalu naif juga, karena Pak Prabowo juga hidup di lingkungan itu berpuluh tahun juga gitu dengan gaya itu. Kan bisa iya, bisa tidak kan seperti itu. Harapannya waktu itu karena kenapa kita milih Pak Prabowo karena kebawa Pak Jokowi, harapannya adalah catatan masa lalu itu sudah bisa dikubur tentang apa sajalah yang kelam itu. Karena harapannya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap kelanjutan apa yang sudah dibentuk Pak Jokowi. Tapi kalau tanda-tandanya seperti ini cukup mengkhawatirkan. Jadi kita cukup mengkhawatirkan. Agak ugal-ugalan memang gitu. Nah, terus bicara beberapa kali ini kan kita lihat Pak Prabowo ketemu jurnalis, ada Najwa Shihab dan sebagainya yang dipanggil Hambalang ya. Nah, dari sana kan bicaranya soal apa ya? Soal Agrinas yang import mobil, katanya masa kita nggak bisa membuat merek sendiri dan sebagainya. Ini kontradiktif dengan apa yang dilakukan. Mula-mula dilantik pakai maung. Sekarang maungnya entah ke mana. Konon katanya itu juga produknya nggak jelas juga. Entah import dari mana, tiba-tiba harganya lebih tinggi.
Nah, terus sekarang tiba-tiba kita punya merek-merek walaupun yang punya Jepang ya, belum punya sendiri. Tapi itu kan sudah menjadi industri besar di negara ini gitu. Jadi ada pajak, ada tenaga kerja dan sebagainya. Kok tiba-tiba kemarin dikagetkan dengan 105.000 unit dari India. Itu mengagetkan memang karena tidak pernah ngomong dengan DPRD, DPR, Direktur Agrinasnya ditanya juga lolak-lolok, gab-gab dan sebagainya. Ini menimbulkan tanda tanya besar gitu, Pak Prabowo. Sehingga kalau letupan-letupan seperti itu yang jadi membuat kita was-was gitu, Pak. Jadi apapun yang Anda lakukan bicara soal efisiensi dan sebagainya, semuanya jadi tidak nyambung, gitu kan. Efisiensi mau seperti apa? Katanya mau buat apa ya? WFH, kerja, sekolah, semuanya bisa kok. Kita waktu COVID bisa. COVID dengan sekarang mungkin beda, Pak. Karena COVID tidak ada letupan geopolitik dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ini kan karena urusannya beda, karena perang teluk dan sebagainya, ini bisa panjang bisa tidak kan gitu. Nah, efisiensi ini kan seperti apa gitu. Bapak mau melakukan efisiensi dari WFH, itu kalau saya hitung-hitung semua kendaraan yang dipakai, aparat, pejabat dan sebagainya, nggak sampai 5% dari BBM itu yang dipakai. Terus apa? Kenapa tidak diefisienkan saja MBK? Dipotong 50%, KDMP ditahan dulu, dan sebagainya. Sehingga kalau dari situ mungkin bisa dapat 300 triliun gitu. Jadi itu baru bicara efisiensi. Karena kalau bicara efisiensi itu dimulai dari yang besar, Pak. Bukan dari yang remeh-remeh gitu. Saya pernah kerja juga kan. Jadi kalau istilahnya dulu cost reduction program gitu. Jadi semuanya ditekan. Tapi yang paling diambil adalah yang paling besar. Sehingga dia terasa gitu. Bukan yang kecil-kecil gitu. Kalau yang kecil-kecil, ya nggak ngaruh gitu. Belum lagi kita dipusingkan oleh statement Bahlil kemarin soal BBM ini gitu kan. Dia bilang, oh kita nggak beli minyak dari Timur Tengah, kita belinya dari Angola, dari mana-mana. Terus dia belinya bensin dari Asia Tenggara dan sebagainya dari Singapura. Loh, emang sumber minyaknya Singapura dari mana gitu? Belum lagi kita bicara supply demand kan. Kalau sudah shortage stok, kekurangan stok, ya yang berpengaruh itu di harga. Kan itu masalahnya sekarang. Sekarang sudah berapa harga minyak? $115 dari mulai 76. Itu kan sudah pasti mempengaruhi. Kita ikuti itu tiap hari. Jadi yang kayak gitu itu kan harusnya tinggal asal nyeletuk gitu. Tapi ya itu tadi karena memang menterinya Bapak itu kan asal mangap semua gitu kan. Dari dulu kan gitu. Menteri desa kayak gitu, menteri koperasi kayak gitu, semuanya kacau gitu. Bahlil ini yang selalu mulutnya itu asal enteng saja begitu kan. Kita ini kayak dianggap apa, kambing congek aja. Rakyat ini sekarang dengan medsos yang begitu luar biasanya itu ya belajar banyak. Ada ChatGPT, ada AI yang lain, bisa belajar banyak, ya kan? Jadi nggak boleh disembarangkan seperti itu. Nah, yang lain apa lagi? Kritikan makin masif sejak Bapak bicara soal penertiban itu. Jadi orang bereaksinya juga makin berani sekarang. Saya sedih Pak, udah berapa kali saya bilang, Bapak sebagai presiden sudah harganya makin tidak ada sekarang. Jadi dimarginalkan, diolok-olok, itu sebenarnya apa? Karena reaksi dari apa yang Bapak lakukan. Kebijakan, belum lagi menteri-menteri seperti itu. Terus kemarin kita baru dengar bahwa Bapak juga banyak menerima laporan palsu. Nah, Bapak sih nggak jeli. Dilaporkan kepala BGN memotong sapi 19.000. Dari mana 19.000? Saya sudah berapa kali katakan itu. Kita motong sapi 3.000 satu hari secara nasional gitu kan. Belum lagi apa. Macam-macam. Jadi saya takutnya itu. Apalagi kalau katanya informasinya Bapak punya medsos kan di filter ya. Sebenarnya itu nggak boleh menurut saya. Jadi masuk saja disaring, dipilah, harus ada tim khusus gitu. Tapi bukan menghalangi semua masukan masyarakat tidak boleh disampaikan ke Bapak. Itu salah menurut saya.